Datang Mama Susi. Apa ini orang berpikul-pikulan ya? Oh, sudah distorikannya. Ibu ini sudah. Ya, pakai sarung. Kadang saya dingin, mulai tadi malam ini. Udah mengganggu lagi, Pak. Maaf mengganggu, Pak. Tidak apa-apa. Oh dulu supaya apa? Jadi begini Pak, untuk UMKM kupu-kupu ini kan kemarin katanya Bapak kan sudah tidak berjalan lagi, tapi akan mulai dibentuk lagi untuk kupu-kupunya. Oh iya. Jadi maksudnya kita mau tanya, kita akan tanya beberapa pertanyaan masalah kupu-kupu yang kemarin yang sudah berjalan, bagaimana pembukuannya, terus misalnya untuk kelompok kupu-kupu yang akan mau dibentuk lagi nanti ini, kita akan bantu bagaimana cara mengolah kelompok, maksudnya cara mengolah laporan keuangannya Pak. Jadi dari pemasukannya, dari pengeluaran untuk perkembangbiakan kupu-kupunya, atau mungkin biaya apanya begitu. Oh ya, untuk itu ya, iya. Kami juga kemarin kan kita punya kantor sekret pertemuan di Kamadora. Jadi saya karena mereka di sana lebih banyak, terpaksa bentuknya di sana. Di sini saya memakai anggota, hanya beranggotakan 5 orang aja di sini kemarin. Sekarang masih 5 orang. Ya, Itu sudah itu pun tinggal berdua yang ada. Karena ada yang sudah almarhum, ada yang sudah pindah tempat. tapi masih mencari anggota lagi Pak yang lain. Maksudnya masih ada mencari anggota lagi nggak untuk kelompok kupu-kupunya ini? Ya bisa saja kalau misalnya itu kan banyak yang tertarik sebetulnya. Cuma kemarin itu karena keterbatasan dana yang dari ini, ya terpaksa kita saja yang kelola kan, mau diberikan kepada masyarakat juga. Makanya saya pikir ya saya cobalah dulu gimana, saya cobalah dulu. Ya bagus sih penghasilannya itu sangat bagus. Cuman itu tidak berkelanjutannya kemarin itu cara pengirimannya, karena yang seperti kotoran kemarin kan mengaku seharusnya kekerjasamaan itu kita punya barang tapi mau kemanakan ya, istilahnya dari Taman Nasional kan harus begitu kan, seperti itu kita bisa mengelola ada barang tapi mau dikemanakan. Nah, rupanya dari pihak kehutanan kemarin terputus dia. Terputus. Jadi saya bilang kalau memang tidak mampu, Anda tidak mampu, ya saya kembali ke habitat semula, tangkap liar. Seperti sekarang kan dilakukan anak-anak kan tangkap liar. Sekalipun juga yang begitu kalau penangkaran, tidak ada penangkapan liar, tidak ketemu juga karena hanya sebagian kecil saja yang begitu bisa ditangkar, dipelihara. Karena harus yang ditahu pakannya ini, itu pun yang gampang-gampang kan. Nah, seperti yang makan daun jeruk kan mudah dirobek. Yang makan rumput-rumput ini, rumput yang di hutan-hutan itu kan kita tahu jadi cepat. Tapi artinya kan dari pihak kehutanan belajarlah dulu kan, sampai 10 macam sudah bisa. Masalah pembukuan itu kemarin kita hanya membawa barang, di sana dihitung, jadi pembukuan dari bendahara dari apa kemarin kan di Kamarora semua, jadi saya kan cuma beranggota. Jadi penulisannya itu ada sih namanya iuran apa, kita dipotong sekian karena ada biaya pembinaan juga kan, kita dibina oleh TNZ kemarin. Misalnya pertanyaan lagi Pak, apakah ada bantuan dari misalnya dari desa berupa bentuk material begitu untuk kelompoknya Bapak kemarin?
itu enggak ada. Nggak ada, kan? Ya, Misalnya ada anggaran begitu, bantuan dari desa. tidak ada. Nggak ada. Ya. Berarti selama terbentuknya kelompok UMKM kupu-kupu ini pakai dana kelompok masing dari kelompok, Pak? Sumbangsi begitu tiap-tiap kelompok atau Itu bagaimana? kemarin kan kita dari awalnya itu dibantu oleh TNC. Ya. Apa TNC ya? Kalau pecahannya kemarin itu ada di Toua kemarin itu terpisah, ada namanya ya Yepan kemarin, yayasan apa ya, Yepan itu sudah lupa. Karena kalau TNC itu berarti luar negeri punya TNC. Jadi Indonesia juga mampu mengelola namanya yang seperti ini. Akan dibentuklah Yepan untuk yayasan, satu yayasan. Tapi awalnya dari pendanaan itu TNC yang melakukan ya. Karena sudah dari awalnya juga masuk itu kan itu pemeliharaan pembudidayaan lebah madu. Nah, kita laksanakan juga. Terus terakhirnya ada kupu-kupu. Ya kita bentuk juga karena memang kerja kita semua kan. Ya. Jadi kalau seperti kemarin itu kan pembelian jaring aja begini dia siapkan satu roll. Artinya kita bikin kandangnya dari kayu. Terus kalau darinya ini mereka yang bantu kemarin seperti TNC. Jadi kalau dari pihak pemerintah setempat tidak ada. Berarti Pak semenjak tidak mendapatkan bantuan mendapat bantuan lagi tuh mendapatkan dana dari mana Pak untuk mengolah kupu-kupu ini? Selanjutnya itu Ya, maksudnya selanjutnya dari putusnya bantuan dari TNC. kemarin itu kan hanya dibantu hanya sekali itu pengadaan jaring begitu hanya sekali Hanya itu. sekali saja. Karena kita sudah memiliki kandang, jadi istilahnya TNC tinggalkan silakan kelola kan. Jadi kita mengelola sisa bentuk dengan kelompok-kelompok. Terputusnya kemarin itu karena apa ya, tersendat-sendat pemeliharaan dengan anggota sudah mulai inilah. Akhirnya pengiriman juga susah pada saat itu. Kemarin kan pengiriman itu ke Bali, rupanya Bali stop dulu kayaknya. Di Bali itu sama itu bos saya juga, terakhir saya namanya Detani. Dia punya penangkaran lebih luas itu di Bali itu. Kemarin saya dapat info katanya di Bantimurung juga Pak ya? Bantimurung ya. Yang Taman Nasional. Ya, Bantimurung itu yang di Bantimurung itu cuma penangkaran di sana itu enggak ada. Cuma kalau pemasukan seperti kita dulu kan cabang saja di sini. Oh, cabang. Ya, yang masuk itu di Bantimurung. Ya, jadi masuknya seperti Jepang, apa yang senang dengan kupu-kupu masuk di Bantimurung dulu. Baru ke sini. Baru ke sini. Jadi semuanya dari Bantimurung memang. Iya, itu pusatnya itu Bantimurung di Permandian Alam. Oh. Ya, masuk ke dalam. Di patung monyet kan. Ya. Nah, itu. Berarti mereka dapat kupu-kupunya juga dari sini. Ya, mereka juga kan di sana itu cuma perkumpulannya. Kadang Jepang masuk itu di situ. Jadi dari Irian, dari Ambon, dari mana saja, semua masuk di situ. Jepang menunggu di situ. Terus yang dari sini ke sana juga. Nah, cuma terkadang kita kemarin punya seperti saya punya teman tersendiri, ya saya langsung ketemu bawa ke Bali, Surabaya, atau ada pengiriman. Ya kita cuma ada satu bos memang namanya Nishiyama San, kemarin itu dia pengelola kalau untuk Sulawesi dia. Nah, akhirnya sudah tua mungkin digantikan lagi sekarang. Asisten besarnya dulu itu sudah dia yang kelola kayak perusahaan ini. Tapi semua memang dulu itu Bantimurung. Ya awalnya. Tapi sekarang kita di sini kan sekarang itu Jepang apa kalau masuk di Bantimurung dulu. Seperti kemarin itu masih Bantimurung, masuk ke Toraja. Terakhirnya juga charter mobil datang juga ke saya. Karena dia tahu saya di sini kan. Ya. Jadi istilahnya sama-sama. Tidak ada lagi berpusat bahwa harus ke sini dulu. Ya. Kita kalau memang punya apa langsung nggak ada masalah. Ya. Iya. Berarti paling jauh untuk pemasaran kupu-kupunya ini ke Jawa Pak ya? Iya. Bali jauh. saja kemarin itu. Bali. Kalau waktu untuk kelompok itu karena kita hanya memelihara sampai di Kepompong.
Nah, Dari sini iya, sampai ke Pompong saja. kepompong saja. Jadi nanti di Bali yang tetaskan. Bisa jadi. Tapi yang biasanya sering kita lakukan secara lalu ya yang dia ditangkap. Nah, itu langsung kemana saja bisa. Karena itu sudah istilahnya bulan 1 tahun 2 tahun ke depan tidak rusak dia. Tapi kalau kepompong terbatas 1 minggu itu tidak boleh lambat. Oh, Karena dia kalau sudah menetas ya rusak. ya. Rusak dia. Paling 1 minggu dia harus menetas. Terus apakah selain maksudnya mendistribusikan kepompong tadi, apakah ada pengawetan kupu-kupu juga di sini, Pak? Biasanya kan kayak dibuatkan bingkai, hiasan. Oh itu Cendramata ya gitu. itu yang saya katakan bahwa kalau kupu-kupu jadi yang seperti itu bisa dibuat koleksi, bisa. Itu saya kemarin juga karena saya itu saya tidak bisa tangan-tangan terampil. Saya sangat butuhkan orang-orang seperti itu dulu yang bisa membuat koleksi. Itu kan dari sepertinya seperti di Bali itu di rumahnya teman saya itu dibentuk gambar ikan yang besar. Gambar ikan itu dari sayap kupu-kupu. Ya dibiar dia puluhan tahun tidak ada masalah. Karena badannya kupu-kupu tidak ada dicabut-cabut. Warna tidak ada ditambah-tambah karena memang sudah warna asli. Warna asli. Ya. Jadi kemarin saya coba di sini kan kadang kupu-kupu itu bagus, kadang rusak sebelah sayapnya apa kan sudah oke kan? Nah, itu kan harus dibutuhkan. Cabut-cabut. Saya buat apa ya? Pikir-pikir saya bikin seperti roda gear. Apa orang? Apa ini? Kamu tuh tempel di situ. Dari kupu-kupu. Kenapa ada mana badannya? Iya sudah sayapnya itu. Heran semua akhirnya tidak ada yang tersisa yang dikoleksi secara apa. Diambil teman. Nah itu kemarin, ini bagus katanya. Karena yang paling banyak itu warna blue, yang blue May itu kan. Blue May terus ada yang warna coklat, kupu-kupu apa saja yang kita susun masuk. Jadi kita mau apa saja, mau gambar apa dengan memakai sayap itu. Baru dia kan sayapnya itu kan kiri kanan. Jadi cabut sayap kiri semua harus dipisahkan. Sayap kanan semua, jadi tidak tabrakan begini. Dia harus. Itu pasarannya sampai ke luar Sulawesi juga, Pak? Kalau itu Untuk penjualan. Kalau itu kemarin itu karena tidak ada yang memasarkan di sini. Palu saja itu sudah bisa laris itu barang. Laris, ya. Untuk kupu-kupu ya. Itu di Ban Exim dulu. Saya kan pernah ada transfer dari Jepang dulu. Saya ke situ sudah kedua kalinya. Ya panggil saya bosnya itu. Ke sini dulu. Dia lihat model mungkin ya, ini orang dari desa paling ya. Apa ini pengiriman ini? Kadang dolar aku tukar apa kan? Sini dulu Pak, Bapak sebetulnya bisnis apa? Tidak Pak, saya pekebun coklat di Palau. Tapi belum ada pekebun coklat Pak, pegang dolar. Pengiriman dari luar negeri tidak mungkin kan? Iya. Ya cukup saja Pak. Saya bilang sambil saya kerja begini Pak, Pak. Dia tertarik lama ngomong-ngomong. Dia pesanlah itu 1 bingkai. Waktu itu 2 meter kali 1 meter mungkin. Berapa dia bilang? Saya bilang itu mahal Pak karena banyak. Ya, dia bilang berapa saja. Tapi itu saya bilang jenis kupu-kupu itu Pak kan beragam kan? Ya. Ada yang jenis mahal, ada yang murah, ada yang gimana. Dia bilang bikin saja sekian rupa di dalam. Tidak jadi saya bikin waktu itu. Karena tidak ada yang bisa bentuk kan, teknisinya tidak ada. Ya. Karena tangan seperti kita tidak bisa kan. Ya. Makanya anak saya dulu itu yang sekolah kemarin seperti yang di belakang itu. Nomor 1 saya minta bahasa Inggris. Cuma itu, kalau sudah lu lancar bahasa Inggris berhenti saya sekolah. Iya, kau tanganmu harus lancar pegang ini. Iya, saya bisa. Karena banyak orang asing. Iya, saya bisa kamu ke luar negeri, saya bisa kirim kamu ke sana. Ya. Seperti saya dulu kalau saya mau ke Jepang apa segala kan nggak bisa. Aduh, banyak. Artinya bukan kita dari pemerintah yang bawa, tapi teman-teman ini kan yang dari Jepang banyak sekali tertarik yang muda-muda seperti kalian mahasiswa itu banyak teman. Silakan masuk. Jangan. Ma, itu lah.
ada itu. Masa di dapur? Mau ke situ. Terus gini Pak, misalnya kan Bapak kan melakukan transaksi, misalnya kayak buat bingkai tadi, terus pendistribusian ke Popong tadi, itu bagaimana caranya Bapak menentukan harga jualnya Pak? Harga jualnya ke pelanggannya Bapak? Itu bukan kepompong ya. Sudah istilahnya sudah kupu-kupu. Kupu. Kalau kepompong itu tidak bisa dikoleksi karena harus dijadikan kupu-kupu lagi. Kalau pemasarannya itu dia sekarang kan ada jenis kupu-kupu, misalnya jenis kupu-kupu ini sekian harganya, kita ambil lah seperti itu kan. Berarti Ya sekian harganya. Kan tidak mungkin satu jenis saja kupu-kupu sampai dalam diisi kupu-kupu ini baru dihitung-hitung berapa harganya. Kan tidak mungkin juga mau harga yang biasa dipakai mau dipakai juga kan, karena itu harus dikoleksi dulu, dijemur, dibuka kan. Iya, maksudnya dari ya harga bingkai baru kita bisa bahwa sekian harganya. Berarti selain dari harga dari jenis kupu-kupunya, Bapak masukkan juga biaya-biaya untuk pembuatan bingkainya matanya begitu. Ya, bingkainya dengan itu kan masih ada proses penjemuran. Ya, prosesnya itu kan Ya. pasti ada biaya atau Ya. ada pengeluaran lagi. Iya betul, karena dia kan harus dibuka dia kalau yang mau dikirim itu tertutup. Apakah kemarin saat terjadi seperti itu, apakah ada pembukuannya atau tidak? Nah, tidak ada. Ya. Iya. Karena kalau di saat kerja waktu itu ndak berupa kelompok. Iya, pribadi saja. Pribadi. Cuma yang kita sempat dipimpin oleh TNC kemarin itu hanya itu kepompong itu sampai situ saja. Kelanjutannya ndak ada. Sepotong jalan. Untuk pertanyaan yang kami mau tanyakan itu kami rasa sudah cukup. Ya. Cuman di sini kan katanya tadi kan mau dibentuk lagi kelompok yang maksudnya mau diulang lagi, mau dibentuk lagi kelompoknya yang baru untuk menghidupkan kembali kupu-kupu ini di sini. Jadi kami mau kasih bantuan pedoman seperti kendalanya tadi, misalnya Bapak mau buat produksi kupu-kupu, atau misalnya Bapak mau buat cenderamata atau hiasan dari kupu-kupu, masalah pembukuannya, masalah pengeluaran pemasukannya. Jadi kita mau kasih bukunya ini berisi tentang bagaimana caranya Bapak membedakan antara uang pemasukan dengan uang pengeluarannya Bapak nanti, misalnya untuk dalam pengolahan kupu-kupunya nanti. Jadi supaya maksudnya kalau ini kan baru awal terbentuk, jadi bagusnya lebih awal ditahukan lebih baik. Jadi bagaimana ke depannya nanti Bapak kalau misalnya usaha ini sudah memang tumbuh lagi, jadi Bapak sudah tahu dasar-dasarnya untuk membuat laporannya keuangan itu seperti apa Pak? Ya. Cuman ini karena apa ya? Sebetulnya jujur saja nih, kalau masalah kupu-kupu ini saya sudah tidak tangani lagi, sisa anak di belakang itu. Karena saya sudah beralih ke mebel kan, saya bermebel lagi. Jadi istilahnya kalau barang seperti ini ada anak yang bisa membuat kupu-kupu apa kan, bingkainya kan saya bisa buat. Sini sudah buatkan, ini isi apa? Berarti kemarin sih saya tahu juga. Kamu sudah nanti tinggal bingkai. untuk anaknya sekarang lagi di Palu Pak ya? Kayaknya saya juga nggak tahu, kalau datang dengan keluarnya itu nggak tahu. Kayak katanya ke Palu. Jadi untuk buku yang akan kita kasih ini lebih bagusnya kan kita jelaskan kepada anaknya Bapak nanti, supaya kan yang mengelola buku ini kan anaknya Bapak tadi nanti. Jadi mending kita saja yang kasih ke anaknya Bapak nanti. Iya bisa. Maksudnya kalau memang bisa di Masuk sini semua. Tas. Motor tiada tas di sana.
Kalau memang bisa Pak, kita bisa minta kontak nomor HP-nya mungkin Pak. Supaya nanti kita bisa hubungi Pak. Iya. Kalau sobat kita seperti itu gitu. Iya. Apa ya? Karena dia yang lebih tahu untuk kelola ini. Iya. Untuk kedepannya seperti apa. Iya, kalau saya memang sudah nggak sanggup lagi kelola ini. Ada. Aku ke dalam dulu, bagus sekali. Karena saya makanya saya sudah berapa tahun beralih ke mebel. Karena saya sempat terputus saya masalah buku ini. Karena terus terang saya merasa dari tahun 2000 sampai sekarang itu saya sudah merasa lepas karena rusaknya Taman Nasional. Terus terang saya paling tidak setujunya kemarin itu rusaknya Taman Nasional. Dongi-dongi itu pendapatan yang paling terbesar karena sudah jadi pemukiman, tidak ada lagi. Itu saya lepas karena cuma dongi-dongi dulu paling terbesar itu kalau di Sulawesi Tengah ini. Jadi Pak, nanti kalau misalkan mau buat baru, ini mau buat kelompok atau untuk orang? Lagi kalau ada yang mau minat ya. Kelompok saja. Tapi kalau seperti ini yang seperti ada di belakangnya kan bisa saja membentuk kelompok. Dia kan punya anggota kan? Iya. Dia kan punya anggota tersendiri. Apalagi masih muda kan? Iya. Pasti masih lebih punya Iya, jiwa betul. baru lah. Kalau saya memang sudah apa ya? Tidak apa-apa. Gimana Bu? Memang sudah